Membaca kisah Gideon yang dipanggil Tuhan untuk membebaskan Israel dari tekanan orang Midian sangatlah menarik. Kitab Hakim-Hakim 6-8. Karena semua itu menunjukkan proses transformasi kehidupan yang memang seharusnya terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Meskipun hidup Gideon adalah hasil produk dari lingkungannya, sama seperti yang lain, hidup dalam ketakutan, melakukan aktivitas yang keliru atau tidak akurat, tidak percaya diri, dan penuh konflik batin. Hakim-Hakim 6 ayat 11-40. Alasan Tuhan memilih Gideon, terlepas dari aspek kedaulatannya, adalah karena dalam hati Gideon terus tersimpan firman. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-13. Message tentang penyertaan Tuhan atas Israel terus tersimpan dalam hati Gideon. Dan message itulah yang Tuhan bangkitkan kembali saat ia mengunjungi Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat 12-14. Saya meyakini bersamaan Tuhan sedang terus melatih umatnya untuk dia bangkitkan menjadi generasi bintang di langit, menjadi tanda dan alamat bagi bangsa ini. Dia akan terus mencari orang-orang yang menyimpan firman dalam hidupnya untuk dijadikan sebagai titik kontak guna membentuk ulang atau mentransformasi kehidupan sehari-harinya sehingga dapat menggenapkan agenda sorga di bumi ini. Fase perombakan atau transformasi kehidupan yang Gideon alami terjadi sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan menghidupkan kembali firman yang tersimpan dalam hidup Gideon dan menjadikannya sebagai backbone dalam mentransformasi hidupnya. Saya bisa membayangkan kefrustrasian yang Gideon rasakan dalam batinnya melihat kondisi, fakta sehari-hari yang ia hadapi sangat bertolak belakang dengan pernyataan firman yang pernah ia terima atau dengar dari nenek moyangnya. Dahulu Israel disertai Tuhan dan selalu berkemenangan dalam peperangan. Tapi sekarang Israel justru ada dalam penindasan orang-orang Midian. Saya yakin bukan secara kebetulan malaikat Tuhan menjumpai Gideon dan berniat memakai hidupnya untuk membalikkan keadaan yang ada. Pasti dikarenakan Gideon masih terus menjagai firman yang pernah ia terima. Demikianlah yang sedang terjadi saat ini. Terlepas dari berbagai kondisi, keadaan, kerohanian gereja yang sedang terus merosot, Tuhan terus mencari jemaat maupun para pemimpin yang secara aktif terus menjagai kobaran janji Tuhan yang akan memakai gerejanya untuk mengubahkan bangsa ini agar terus berkobar dalam batinnya. Memutuskan untuk tidak menyerah atas situasi atau kondisi dan fakta buruk yang sedang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Belajarlah untuk mengenali jenis janji Tuhan yang hingga sekarang terus berkobar dalam batinmu. Jika janji Tuhan yang pernah engkau terima sudah sedemikian tertimbun oleh banyak kekecewaan atau kefrustrasian, mintalah untuk Roh Kudus membangkitkan kembali janji firman tersebut agar berkobar lagi dalam batinmu. Adanya janji firman dalam kehidupan kita adalah merupakan titik kontak yang akan Tuhan pakai untuk mereformasi atau membentuk ulang hidupmu di dalam Dia. Saya yakin pada musim rohani ini sekali lagi Tuhan akan mencurahkan roh-Nya untuk menghidupkan kembali setiap janji firman dalam hidupmu yang sudah terkubur oleh kekecewaan, kefrustrasian atas berbagai fakta dan kenyataan negatif yang terus terpampang di depan matamu. Teruslah percaya dan berjalan bersama Dia. Amin. Yang kedua, Tuhan akan membawa kita untuk hidup di dalam realita jati diri kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Sesungguhnya jauh sebelum dunia ini ada, Bapa sudah merancangkan jalan kehidupan kita. Dia juga sudah menetapkan jati diri kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Dia sudah mematok ruang lingkup kerja atau level keterlibatan kita dalam ikut terlibat memperluas kerajaannya di bumi ini. Mazmur 139 ayat yang ke-16, Efesus 1 ayat 4-6, dan Efesus 2 ayat yang ke-10. Pendek kata, di dalam kemahatauan dan kedaulatan kuasanya,
Bapa sudah merancang dan menetapkan hari-hari kehidupan kita, dari sejak kita belum dilahirkan hingga hari akhir kehidupan kita. Mazmur 139 ayat 13-18. Walau pada saat yang sama, Dia juga tetap memberi kebebasan untuk memilih atau free will ke dalam hidup kita. Dan walaupun seringkali kita melakukan banyak kesalahan dalam menetapkan pilihan dalam hidup ini, tapi melalui Roh Kudus-Nya, Dia terus membawa kita untuk kembali berjalan dalam kebenaran-Nya. Mazmur 139 ayat 23-24, Efesus 1 ayat 13-14, Yohanes 14 ayat 15-18, dan Yohanes 16 ayat 13. Jadi dengan kata lain, kehidupan sehari-hari yang kita miliki saat ini sesungguhnya adalah merupakan hasil dari pengambilan keputusan yang kita buat. Terlepas dari keputusan kita tersebut selaras dengan firman ataupun tidak. Itu sebabnya segera setelah kita mengalami kelahiran baru, kita menjadi ciptaan baru, maka Paulus menegaskan untuk kita segera berfokus guna merombak pola hidup yang selama ini kita jalani. Karena semua itu adalah hasil pembentukan dari pola dunia. Roma 12 ayat 1-2. Jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran atau mengikuti pola hidup para rasul demi untuk membangun ulang jalan hidup yang mereka jalani. Sadar ataupun tidak, ada banyak orang percaya yang masih terus berjalan menurut jalan atau pola dunia ini. Jemaat mula-mula menjalani kehidupan yang baru dengan mengikuti pola hidup para rasul yang mengikuti pola hidup Kristus. Itu sebabnya orang-orang percaya di zaman para rasul disebut sebagai pengikut jalan Tuhan, sebelum mereka dipanggil dengan sebutan orang Kristen atau pengikut Kristus. Kisah Rasul 2 ayat 42, Kisah Rasul 9 ayat yang kedua, dan Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. Paulus menegaskan lebih lanjut, untuk setiap orang percaya harus hidup berdasar apa yang ia yakini. Roma 1 ayat yang ke-17, Roma 12 ayat yang ketiga, Galatia 2 ayat yang ke-20. Jadi apa yang diyakini tersebut haruslah bersumber dari firman Tuhan saja. Roma 10 ayat 8-11 dan Roma 10 ayat 17. Tulisan Rasul Yohanes menegaskan bahwa saat seseorang menerima firman, sesungguhnya dia sedang menerima penyingkapan tentang jati dirinya yang sesungguhnya, his original identity di dalam Kristus. Yohanes 1 ayat yang ke-12 mencatat, tetapi semua orang yang menerimanya atau menerima firman hidup, menerima akses untuk berinteraksi dengan dirinya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tujuan musuh membuat seseorang terus hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, rendah diri atau minder, rasa bersalah, dan rasa tidak layak adalah untuk merusak jati diri yang sesungguhnya dari orang yang bersangkutan, sehingga akan sulit baginya untuk menerima pernyataan roh, penyingkapan firman tentang jati dirinya yang sesungguhnya di dalam Kristus. Padahal tanpa seseorang menerima penyingkapan dan hidup di dalam jati dirinya yang sesungguhnya di dalam Kristus, ia akan terus menjadi pribadi yang rapuh, bermasalah, lemah, mudah diperdaya oleh iblis, dan tidak akan pernah menikmati pekerjaannya kuasa anugerah yang bakal memampukan dirinya untuk dapat berfungsi maksimal bagi kerajaan sorga. Mulai hari ini, setiap kali engkau menerima firman-Nya dalam bentuk perjanjian apapun yang dari Tuhan, lihatlah firman atau janji tersebut sebagai dirimu yang baru di dalam Dia. Mulailah mengimajinasikannya, mendeklarasikannya, mendoakan dan menubuatkannya ke dalam hidupmu sendiri, sehingga engkau merasakan adanya kobaran keantusiasan, gelora semangat dalam manusia rohmu. Kobaran api keantusiasan dan semangat yang kita rasakan dalam batin sesungguhnya adalah merupakan hasil kerja dari Roh Kudus yang sedang merombak jati diri salah yang selama ini kita hidupi atau yakini. Dengan kita terus melihat Dia karena menerima firman-Nya, kita pun akan terus diubahkan
untuk menjadi serupa dengan dirinya. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Saat pertama dijumpai Tuhan, Gideon memang seorang penakut. Itulah jati diri hasil pembentukan lingkungan yang ia hidupi. Tapi dari sejak awal perjumpaan, Tuhan sendiri sudah memanggil Gideon dengan panggilan pahlawan yang gagah berani. Itulah jati diri Gideon yang baru, jati diri yang sesungguhnya di dalam Kristus. Hakim-hakim 6 ayat yang ke-12. Kekasih Tuhan, message ini masih akan berlanjut. Message berikut adalah kelanjutan dari message kemarin. Yang ketiga, Tuhan akan membawa kita untuk berfokus hanya kepadanya saja dan melepas ikatan ketergantungan akan keberadaan diri kita sendiri. Saat Tuhan menjumpai Gideon dan memanggil dirinya dengan sebutan pahlawan yang gagah berani, Hakim-hakim 6 ayat yang ke-12, Tuhan juga memberikan penegasan bahwa Tuhan menyertai hidupnya dan Tuhanlah yang mengutus dirinya. Hakim-hakim 6 ayat 12, Hakim-hakim 6 ayat 14 dan ayat 16. Tujuan pemulihan jati diri yang kita miliki di dalam Kristus bukanlah untuk membuat diri kita jadi merasa mampu. Walau memang akan ada banyak kemampuan baru yang unggul yang secara tiba-tiba saja akan mulai bermunculan dalam hidup kita. Tapi tujuan pemulihan jati diri adalah justru untuk membuat kita jadi semakin berfokus dan bergantung hanya kepadanya saja. Setiap kali kita menerima penyingkapan tentang jati diri kita yang sesungguhnya di dalam Kristus, akan selalu terjadi benturan pemahaman di dalam diri kita. Gideon menyanggah pernyataan firman yang ia terima dengan mengatakan kondisi realita Israel yang sedang dalam tekanan Midian. Bahkan Gideon menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan sudah membuang Israel. Hakim-hakim 6 ayat 13. Terlepas dari realita, kenyataan buruk yang sedang kita hadapi saat ini, belajarlah untuk menerima, meyakini realita ilahi yang bersumber dari firman-Nya. Ketika Tuhan menghidupkan kembali firman atau janji-janjinya kepada kita, artinya Dia telah memilih kita untuk menjadi partner kerjanya dalam membalikkan setiap keadaan buruk yang masih kita lihat pada saat ini. Kapan perubahan akan mulai terjadi? Tidak lagi ditentukan oleh Tuhan, tapi bagaimana kita meresponi dan membuka diri untuk alami perombakan dalam kehidupan kita lah yang akan menentukannya. Mintalah Roh Kudus untuk menolong dirimu, mengalihkan fokus perhatian kehidupanmu untuk tertuju hanya kepadanya, kepada anugerah yang sudah Dia sediakan bagimu, kepada realita keberadaan Tuhan yang pasti akan menyertaimu dan membuat apapun yang engkau lakukan menjadi berhasil. Pembentukan pola dunia akan selalu membawa diri kita menjadi berfokus kepada semua kelemahan atau keterbatasan yang kita miliki, berfokus kepada semua kegagalan usaha yang sudah pernah kita lakukan, berfokus pada semua situasi, fakta, dan kenyataan buruk yang telah membuat kita frustrasi. Itu sebabnya salah satu fokus Tuhan dalam mereformasi kehidupan kita adalah men-setting ulang fokus kehidupan kita untuk hanya tertuju kepadanya, kepada realita keberadaannya dan aspek anugerah yang memang sudah Dia sediakan bagi kita. Dan karena itulah intensitas interaksi dengan firman dan keaktifan kita untuk terus memperkatakan firman menjadi sangat penting. Firman harus berfungsi seperti api tukang pemurni logam ataupun palu yang menghancurkan kekerasan hati manusia. Maleakhi 3 ayat 2-3 dan Yeremia 23 ayat 29. Teruslah mengkondisikan diri kita untuk sering mengalami pekerjaan firman dan roh. Semakin sering dan intens, semakin bagus. Inilah salah satu alasan mengapa saya mendorong untuk seluruh jemaat BCC dan keluarga besar SNS selalu memperkatakan, mendeklarasikan, dan menubuatkan firman ke dalam hidupnya setiap 1 jam sekali, agar fokus hidup kita tersetting ulang untuk hanya tertuju kepadanya dan anugerah yang sudah Dia sediakan bagi kita. Takaran iman yang kita miliki
otomatis akan terus terjagai dan bahkan bertumbuh kalau mana kita terus melihat, meyakini apa yang Dia akan lakukan melalui kita, apa yang Dia bisa lakukan melalui kita. Realita penyertaan Tuhan dalam hidup kita lah yang membuat kehidupan sehari-hari kita jadi dibedakan dan diistimewakan dari antara orang-orang lain di bumi ini. Amin. Kekasih Tuhan, message ini masih akan berlanjut lagi. Message ini adalah kelanjutan dari message kemarin. Yang keempat, Tuhan akan terus melatih level ketaatan yang kita miliki. Saya mendapati proses transformasi diri yang paling memakan waktu ada pada aspek ketaatan. Tuhan menghendaki kita mentaati firman-Nya dengan penuh sukacita, dengan segera atau tidak berlambat-lambat, dan dengan sepenuh hati. Tapi masalahnya, semua itu menuntut sudah terjadinya kematian daging. Tidak ada lagi cinta akan diri sendiri, cinta akan dunia, ataupun cinta akan uang. Mereka yang dilatih untuk kembali hidup dalam ketaatan mutlak terhadap arahan roh dan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari akan alami bagaimana terbangunnya persekutuan yang sehat dan hidup dengan Tuhan sangatlah menentukan. Dengan terbangunnya direct conversation dengan Tuhan dalam hidup seseorang, setiap kali orang tersebut menerima suatu arahan yang harus dia responi dengan ketaatan, dan orang tersebut merasakan adanya berbagai kendala untuk bisa taat dengan segera, dengan sukacita, dan dengan sepenuhnya, dia bisa langsung mengkomunikasikan hal tersebut kepada Roh Kudus yang juga adalah pribadi penolong yang sudah Bapa sediakan dalam masa pelatihan ini. Roh Kudus akan segera bertindak membawa orang yang bersangkutan untuk menghadap tahta kasih karunia. Di ruang tahta anugerah lah orang yang bersangkutan akan menerima setiap tetes anugerah yang dia butuhkan guna memanifestasikan kehidupan yang taat. Taat dengan segera, dengan sukacita, dan dengan sepenuhnya. Tuhan menghendaki aspek ketaatan terbangun menjadi suatu nature dalam kehidupan kita. Nature manusia setelah kejatuhannya dalam dosa adalah mencari jalannya sendiri, yang menurut dirinya akan menjadi jalan hidup yang paling enak dan paling cepat. Sehingga kecenderungannya adalah menjauhi jalan Tuhan yang menuntut terjadinya penyangkalan diri dan penyalipan daging. Itulah pola dunia yang sedang terus ditanamkan oleh si jahat ke dalam hidup semua orang di bumi ini, termasuk di dalamnya orang-orang percaya. Ketika Tuhan membongkar pola dunia dari kehidupan orang percaya, secara khusus Dia akan menanamkan nature ketaatan ke dalam hidupnya. Nature ketaatan yang bersumber pada kehidupan sehari-hari yang bergantung penuh kepada Tuhan dan firman-Nya inilah yang akan mengkondisikan setiap orang percaya jadi selalu alami penyertaan Tuhan, dibedakan, diistimewakan, dikondisikan oleh Tuhan untuk selalu berhasil dalam apa yang ia kerjakan. Yeremia 17 ayat 7-8 dan Maleakhi 3 ayat 17-18. Salah satu alasan utama seseorang menjadi tidak taat pada arahan atau perintah yang Tuhan berikan adalah karena orang yang bersangkutan sedang dikuasai oleh ketakutan-ketakutan tertentu yang berasal dari benih musuh yang sudah berhasil menguasai pikiran atau imajinasinya. Jadi orang tersebut sedang dalam kondisi yang lebih mempercayai tipu daya musuh yang sedang bekerja dalam pikirannya daripada firman yang sedang datang kepadanya. Sejatinya, firman tersebut ditujukan untuk membebaskan orang yang bersangkutan dari semua tipu daya yang musuh sedang berlaku dalam dirinya. Seandainya orang yang bersangkutan mau belajar mempercayakan hidupnya ke tangan Tuhan, walau dia dalam keadaan takut, dia akan coba melangkah mentaati firman-Nya. Dan langkah ketaatan tersebut, sekecil apapun itu, akan mendekatkannya kepada terobosan yang memang sudah Tuhan sediakan. Ketika perintah untuk menebang tiang berhala datang kepada Gideon, dia takut melakukannya di siang hari, tapi dia tetap melakukannya walau di malam hari. Hakim-Hakim 6 ayat 25-27. Tindakan Gideon yang mencoba mentaati Tuhan walau dalam segala keterbatasan yang masih ia miliki
mengkondisikan dirinya untuk mengalami terobosan yang lebih besar dalam hidupnya. Kini, bahkan bapaknya yang awalnya menjadi penyembah patung berhala yang dia tebang tersebut, sekarang justru berbalik membela dirinya. Hakim-Hakim 6 ayat 31. Sekarang Gideon siap untuk mentaati arahan Tuhan yang selanjutnya, meniup sangkakalanya dan mengumpulkan pasukan untuk membebaskan Israel dari penindasan Midian. Hakim-Hakim 6 ayat 34 sampai 35. Yang kelima, Tuhan akan membangun ulang dasar keyakinan yang kita miliki dan menyelaraskannya dengan firman-Nya. Bagi orang-orang tertentu yang memang alami kerusakan hebat dalam jati dirinya, seringkali ia akan menjadi pribadi yang mudah ragu atau tidak yakin dengan keberadaan dirinya sendiri. Perhatikanlah Gideon. Ketika dia meminta tanda dari Tuhan, sebetulnya bukan karena dia meragukan Tuhan, tetapi Gideon sedang meragukan dirinya sendiri. Kitab Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-36 mencatat, kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu. Melalui tanda yang ia minta kepada Tuhan, sesungguhnya Gideon ingin meyakinkan dirinya bahwa memang dialah yang menerima mandat untuk memimpin Israel dalam mengusir orang-orang Midian. Hakim-Hakim 6 ayat 36 sampai 40. Dari sisi Tuhan, dia meresponi permintaan Gideon dengan memberikan tanda bahwa memang dia akan memakai dirinya, karena Tuhan akan memakai Gideon bukan dengan cara yang lazim. Dalam setiap peperangan, jumlah prajurit seringkali akan menjadi faktor penentu kemenangan. Tapi saat Gideon meniup sangkakalanya dan berkumpullah 32.000 orang, Tuhan harus mengurangi jumlah pasukan Gideon sampai hanya tersisa 300 orang saja. Hakim-Hakim 7 ayat 2-7. Sebelum Tuhan memerintahkan Gideon untuk mulai menyerang musuh, kali ini Tuhan sendiri yang memerintahkan Gideon untuk mendapatkan peneguhan dari mulut musuhnya. Hakim-Hakim 7 ayat 9-15. Kita memang membutuhkan terbangunnya strong conviction dalam batin kita, karena aspek inilah yang akan menentukan sejauh mana titik kemenangan yang bakal kita raih. Dalam kitab Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-15, Alkitab mencatat, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Tanpa terbangunnya strong conviction bahwa gereja memang akan dibawa Tuhan untuk memanifestasikan kehidupan yang penuh kemuliaan, keilahian, keakuratan, dan berkemenangan dalam segala hal, kita tidak akan melangkah untuk merealisasikannya. Sebelum Tuhan bertindak untuk membawa saya melangkah, membawa jemaat BCC dan keluarga besar SNS, menerobos segala bentuk kemanusiawian, kedagingan dan keduniawian yang selama ini terus melekat dalam kehidupan sehari-hari gerejanya, saya perlu alami bagaimana Tuhan sendiri membangun dasar keyakinan atau strong conviction dalam batin saya. Terbangunnya strong conviction inilah yang mengkondisikan saya untuk tidak menyerah oleh keadaan, walau pada kenyataannya memang mayoritas gereja Tuhan sudah terlanjur terbangun secara sangat manusiawi atau lahiriah. Tapi dalam anugerahnya sebagai hamba Tuhan, saat ini saya bisa dengan lantang menyatakan bahwa sedang terjadi pergerakan rohani yang besar atas gerejanya. Melalui reformasi gereja yang sedang terjadi, akan terlahir kegerakan orang-orang benar. Melalui orang-orang benar itulah kota-kota dan bangsa akan alami perubahan. Get ready. God is reforming His church to revive the saints and use them to rebuild cities and nations. Amen. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik
nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda, kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.